Kedepannya kami kalau dari Pusat Studi Biofarmaka berharap personalized medicine itu akan meningkat. Dari Kementerian Kesehatan salah satunya sudah mengeluarkan bahwa ikon jamu Indonesia itu adalah temulawak. Walaupun saya sama-sama sakit gigi dengan Bu Dami belum tentu obatnya sama begitu. Itu yang sangat menarik ke depannya karena pakai big data ya tentunya Bu ya. Oke. Selamat datang para pemirsa di podcast Bening. Hari ini kita kedatangan tamu, teman baik saya, Ibu Irmanida Batubara dari Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University. Kita akan ngobrol sedikit tentang ilmu beliau dan apa hubungan antara ilmu yang dipelajari oleh Ibu Irma ini dengan lingkungan dan kesehatan. Jadi kita mulai dulu, Bu Irma, agar teman-teman lebih banyak mengenal Ibu, bisa bercerita sedikit tentang siapa Ibu Irma, apa yang dipelajari, dan kenapa sampai tertarik dengan ilmu tersebut. Baik, perkenalkan saya Irmanida Batubara. Siapa saya ya? Saya dari Departemen Kimia, FMIPA IPB seperti diperkenalkan oleh Ibu Dami, dan kebetulan saya berada di divisi kimia analitik yang kegiatan penelitiannya lebih kepada pengembangan metode analisis, lalu menganalisis bahan baik yang alami maupun sintetik, sehingga pilihannya mulai dari bahan-bahan alam sampai bahan yang mungkin dibuat oleh manusia, tapi kita ingin tahu kualitasnya, kuantitasnya, atau efeknya terhadap lingkungan dan hewan. Oke. Nah, Ibu, kita di podcast yang lain kita pernah bicara tentang tanaman obat-obatan. Iya. Nah, bisa mungkin dijelaskan penelitian apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan terkait dengan tanaman obat-obatan? Oke, baik. Sebenarnya saya pribadi pada saat sekolah S2 itu memang menggunakan tumbuhan akar kuning untuk mengatasi penyakit hepatitis. Karena tradisionalnya warna kuning tadi itu untuk mengobati penyakit yang juga berwarna kuning. Jadi ini akar kuning yang tradisionalnya dipakai di Sumatera dan di Kalimantan memang digunakan untuk penyakit kuning. Kemudian saya coba cari senyawanya apa, bagaimana dia bisa memproteksi hati akibat kerusakan dari CCL4, dari senyawa kimia ya, yang merusak hati. Lalu kita ketemu ada senyawanya dan efeknya bisa melindungi hati. Kemudian begitu S3, karena terlalu banyak teman-teman yang bekerja dengan penyakit-penyakit ya seperti kanker dan sejenisnya, saya pindah mau mencari yang tidak terlalu berbahaya penyakitnya, bukan penyakit mungkin malah, yaitu ke arah kecantikan. Lebih ke arah kecantikan. Jadi pada saat S3 saya pindah ke antibakterinya atau bakteri jerawat. Sebenarnya itu kembali masalah pribadi dulunya. Waktu SMP, teman-teman SMP saya bilang di wajah saya itu nggak bisa bertambah lagi jerawat baru. Mengapa? Karena jerawatnya sudah sangat penuh. Jadi jerawat baru sudah tidak bisa masuk lagi. Dan pada saat itu saya benci sekali setiap orang menawarkan obat jerawat ke saya. Jadi pada saat saya S3 saya fokus menggunakan anti jerawat, tapi dari tanaman obat Indonesia. Kita seleksi, lalu dapat senyawanya, kemudian ya kita buktikan mekanismenya sebagai anti jerawat. Jadi sekarang saya lebih banyak mengembangkan tanaman-tanaman untuk tujuan kosmetik. Oke. Dan itu sudah dijual? Yang sampai dijual kebetulan belum. Dan yang baru sudah sampai kita mencoba membuat bahan aktif, bahan baku aktif dari tanaman obat Indonesia sudah ada. Dan kebetulan dari mangrove. Dan mangrove. Tanamannya dari mangrove. Dan sayangnya tanaman ini mangrove-nya bukan benar-benar di bibir pantai, tapi agak lebih ke dataran. Sehingga tempat tumbuhnya sudah banyak oleh manusia itu dipakai oleh kita ya, dipakai untuk tambak udara atau dipakai buat rumah. Jadi keberadaannya terutama di Jawa udah relatif sulit. Kita bisa temukan mungkin masih ada di Kalimantan ataupun di Sulawesi. Jadi udah nggak mudah lagi mendapatkan bahan baku. Bahan baku itu tampaknya menjadi masalah di mana-mana ya, bahan baku ya, karena ya
pertumbuhan penduduk dan transformasi ya. Jadi kalau kita melihat itu, ya saya nggak mau nanya pada ibu apa solusinya, ya, bukan situ ya. Tapi berarti sebetulnya kita kan memiliki kekayaan yang luar biasa, dan banyak yang mungkin belum kita ketahui juga ya bu ya. Nah, jadi bagaimana nih ibu kalau ibu melakukan riset kemudian bahan bakunya selama ini ibu kemudian mencari bahan baku di mana? Ya, untuk riset ini kebetulan memang kami menggunakan, ya boleh dibilang interdisiplin ya pendekatannya, karena saya dari kimia juga ada dari teman-teman boleh dibilang Fakultas C, Perikanan, Kelautan, ada Bu Negeri, kebetulan waktu itu bergabung juga, lalu ada tim dari industrinya, PT Martina Berto, yang mereka bisa melihat bahwa ini bisa kekayaan alam Indonesia ini bisa diangkat dan kita bisa buat produk baru, kosmetik baru dari sana. Dan di mereka itu ada teman-teman dari biomediknya, ada yang bisa langsung mengecek ke kulit manusia, atau dia bisa clinical doctor ya. Jadi kita sama-sama bekerja sama, dan masalahnya ada satu. Tadi masalah tanamannya sulit. Lalu kami sebagai orang kimia mencoba tadi bahan tanaman itu bisa mensintesis senyawa. Lalu setelah disintesis disimpan, entah di daun, entah di batang, entah di akar gitu ya, disimpan oleh mereka, entah di buah. Lalu setelah disimpan, kita akan mengambil nih sebagai manusia nih senyawa tersebut. Secara tradisional ini kebetulan bakau ini kulit buahnya dipakai oleh masyarakat di desa Bukagi, Kepulauan Togea, itu untuk membuat pengantin lebih segar besok. Gitu. Itu kulit buah. Kalau pakai kulit buah kita berpikir, wah ini kayak nggak setiap saat kita dapat. Sama dengan limpang yang setahun cuma sekali. Jadi di pas musimnya kita dapat nih kulit buah ini. Artinya sebagai ketersediaan bahan baku ke depannya itu akan jadi tantangan. Oleh karena itu kami ambil semua bagian tumbuhan, maupun buahnya, bijinya, kemudian batang, daun, akar. Kami cek tuh aktivitas dan senyawa kimianya, karena ada kimia itu. Lalu dari hasil analisis kami, ternyata bagian kulit buah, batang, dan ranting itu dalam satu kelompok senyawa kimia. Jadi dia punya senyawa kimia di kelompok yang sama. Artinya kalau kulit buah tidak ada, kami boleh dong mengganti dengan batang atau ranting. Nah, setelah diskusi dengan Ibu Nevi, kalau kayak gitu jangan ambil batang kasihan tanamannya habis. Kita ambil rantingnya saja, seperti sedang memangkas tumbuhan. Berarti ketersediaan bahan bakunya akan lebih stay dibandingkan kalau kita mengambil bagian yang lain. Itu yang dilakukan karena pendekatannya sudah tidak cuma orang kimia yang bilang, tapi dibantu oleh bidang yang lain. Makanya interdisiplin, Iya. multidisiplin di situ Betul. ya. Oke, jadi kalau IPB sendiri menurut Ibu fokus penelitian tentang apa obat-obatan seluas apa Bu? Selain Ibu, teman-teman yang lain mungkin apa yang dikembangkan terkait dengan Lumayan banyak, tapi biasanya kita lebih sering bekerja dengan penyakit degeneratif. Mengapa penyakit degeneratif? Karena biasanya bukan penyakit yang langsung sembuh gitu ya. Seperti diabetes itu kan harus terus menerus gitu, kemudian asam urat. Nah itu kita coba menyediakan bahan-bahan baku dari tanaman Indonesia juga, dibudidayakan secara terstandar, lalu kita buat standarisasinya, kita buat produknya dengan bekerja sama dengan beberapa industri tentunya. Yang kemarin baru launching di IPB, kebetulan ada 2 produk dari usaha studi Farmakatropika, ada Prolisri dan satu lagi si Ecik untuk pasta gigi. Kalau pasta gigi masih kosmetik tidak sebenarnya. Iya. Oke, jadi senang sekali nih mendengar apa ya promosi IPB juga ya, bahwa IPB ini memang sebagai institut yang fokus pada pertanian, di mana saat ini katanya generasi muda tidak begitu tertarik lagi ya menekuni pertanian. Tapi kalau mungkin mendengar cerita-cerita seperti ini, ya kalau di FB pasti nggak kan kekurangan mahasiswa ya. Yang kekurangan itu justru di Fakultas Pertanian ya sekarang ini. Ya, mereka maunya masuk ke komputer dan kimia dan sebagainya, tapi di pertanian ini padahal tadi Ibu mengatakan bahwa harus bekerja sama karena dari agronomi ya kan, dari bibitnya sampai ya itu harusnya ada semua. Nah, ini jadi tantangan nih. Jadi bagi pemirsa yang yang menonton ini, jangan ragu-ragu masuk Fakultas Pertanian ya. Ini akan jadi promosi tentang pertanian. Iya.
Oke, sekarang kembali ke tanaman obat-obat ini ya. Sekarang kan ada berbagai macam regulasi ya, standarisasi, kemudian harus ada akreditasi atau sertifikasi dan sebagainya. Jadi peraturan lah, regulasi yang terkait dengan tanaman obat ini mungkin ada yang bisa ikut share. Apakah sekarang regulasi sudah menjadi lebih baik sehingga tanaman obat itu bisa digunakan secara resmi ketika dokter mau memberikan resep ini, oh itu sudah boleh gitu. Gimana? Ya, kalau dari undang-undang kesehatan yang baru tahun lalu 2023 ya, itu sudah ada istilah obat bahan alam yang sama-sama harus dipakai secara nasional. Artinya berarti dibuka obat-obatan bahan alam secara nasional. Namun menuju ke sana saya nggak yakin seperti memberikan telapak tangan langsung bisa jadi ya. Semuanya harus disiapkan terlebih dahulu, mulai dari kalau kami sebagai kita nih sebagai saintis tentunya memberikan bukti-bukti ilmiah itu sangat penting agar kepercayaan dari para profesional yang lain akan meningkat terhadap bahan tanaman obat kita. Kemudian setelah dia percaya tentu dia akan merekomendasikan penggunaannya kepada ya, semua orang boleh dibilang begitu. Nah sejauh ini kan hanya yang mau saja silakan begitu. Tapi kita berharap ke depannya obat bahan alam itu juga sangat berkualitas, sangat berefek ya dan bisa justru orang luar mungkin pengen datang ke kita ingin melihat produk-produk kita itu sih harapannya. Eh, Kira-kira gimana Bu? Bagaimana caranya supaya bahan obat alam itu betul-betul bisa menjadi tuan rumahnya di Indonesia itu manusia Indonesia sendiri mau menggunakan seperti itu gimana caranya? Sebenarnya sudah sangat banyak ya. Salah satunya jamu sudah jadi uh, nasional kan World Heritage Indonesia kan saat ini jamu sudah keluar lah itu miliknya Indonesia. Artinya kita tinggal akad. Kemudian dari Kementerian Kesehatan salah satunya sudah mengeluarkan bahwa ikon jamu Indonesia itu adalah temulawak. Itu baru tahun lalu ya, tahun lalu itu sudah kita punya naskahnya, buktinya bahwa ini adalah tanaman yang memang digunakan di Indonesia untuk kesehatan. Dan boleh dibilang hampir semua jamu Indonesia itu ada temulawaknya. Boleh dibilang ya, walaupun mungkin bagian kecilnya, tapi biasanya masuk ke temulawak di dalam satu ramuan jam. Itu sudah ada gerakan-gerakan yang sangat boleh dibilang nggak cuma nasional tapi sampai bilang ke dunia gitu ya kita tuh punya ini gitu itu sudah dilakukan dan endorse-nya lumayan lama. Alhamdulillah juga kan kemarin itu akhirnya dapat gitu ya dari UNESCO untuk jamu itu juga deg-degan bertahannya seperti apa jangan sampai nanti malah diaku oleh negara lain gitu ya. Itu sih sudah dilakukan tapi kembali nggak cukup itu gitu ya karena Indonesia punya tumbuhan sangat banyak punya penyakit juga boleh dibilang penyakit tropis khas juga dibandingkan penyakit orang-orang barat ya. Jadi kalau obat barat itu belum tentu sukses di Indonesia karena hubungan kita berbeda dengan mereka dan kedepannya kami kalau dari Pusat Studi Bio Farma berharap personalized medicine itu akan meningkat. Personalized medicine, apa itu personalized medicine? Jadi obatnya bergantung kepada orangnya. Gen Budami dengan gen saya nggak sama toh. Iya. Nah, kecenderungan penyakit Budami dengan penyakit saya nggak akan sama. Beda. Lalu sejarah penyakit Budami dan sejarah penyakit saya nggak sama. Artinya belum tentu obat yang sama berlaku untuk saya dan berlaku untuk Budami, benar nggak? Iya, benar banget. Betul. Nah itu kedepannya kalau kita sudah punya data tentang gen kita semua dengan baik, lalu sejarah penyakit kita juga sudah tercatat dengan baik, mungkin dokter akan memberikan obat jauh lebih spesifik, khusus untuk saya. Walaupun saya sama-sama sakit gigi dengan Budami belum tentu obatnya sama begitu. Itu yang sangat menarik ke depannya karena pakai big data yang tentunya Oke, iya, kalau bisa itu jadi kayaknya asik. Saya jadi ingat cerita Green Revolution sebetulnya. Dulu itu awal revolusi hijau diintroduce ke Indonesia itu kan semua tanah itu dianggap sama, makanya paket Green Revolution adalah ini bibitnya, ini pestisidanya, ini pupuknya. Apapun jenis tanahnya nggak peduli. Kemudian kita melihat bahwa ternyata itu salah. Hasilnya beda ya. Jadi sekarang lebih personalized. Iya. Dan itu memang rahasia untuk kesehatan itu tadi ya. Sepertinya itu akan sangat sukses jika itu bisa jadi. Okay. Karena secara keturunan orang-orang akan punya kecenderungan penyakit tertentu. Ya karena ya beberapa penyakit memang ada diturunkan gitu. Tapi juga
ya tadi kebiasaan lingkungan kita nggak akan sama walaupun kita satu kakak adik, belum tentu sama persis juga kan begitu. Oke, mungkin terakhir sebagai closing statement aja Bu, apa ada harapan yang bisa Ibu sampaikan gitu untuk para pemirsa gitu terkait dengan eh, bahan apa obat alami di masa depan? Apa ya closingnya ya, saya sih justru sangat berharap teman-teman yang muda nih, teman-teman yang muda mungkin belum terlalu banyak terpapar dengan obat bahan alam. Yuk sama-sama kita lihat lagi karena itu kekayaan kita yang sudah ada dari semenjak dulu. Kalau nggak percaya buktinya lihat aja ke Candi Borobudur. Itu masih ada di reliefnya bagaimana kita memanfaatkan bahan alam untuk kesehatan. Lalu sama-sama kita pakai jadi go internasional, bahkan bisa jadi merdeka bahan untuk kesehatan. Itu harapannya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Terima kasih. Ibu Irma. Pemirsa, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk saat ini kita sudah dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.